boleh bayar fidyah puasa setelah Ramadan? Boleh. Boleh Kak. Kita bayar fidyah puasa setelah Ramadan boleh Kak. Karena kewajiban membayar fidyah itu tidak pada saat itu. Maksudnya begini Kakak, ini kan banyak contoh kasusnya ya, banyak contoh kasusnya. Misalkan salah satu contohnya orang tua kita itu udah sepuh banget gitu ya, udah sepuh banget. Ini orang tua kita itu tidak sanggup untuk berpuasa, tapi Yusufnya udah sepuh banget. Ini kalau logika akal kita berpikir secara syariat kita lihat, kemungkinan besar tahun depan orang tua kita yang udah sepuh banget ini kemungkinan besar itu penyakitnya akan lebih parah gitu ya, karena udah saking sepuhnya. Dan kemungkinan besar ini orang tua kita yang udah sepuh ini tidak sanggup untuk membayar fidyah misalkan, udah terlihat nih gitu. Nah, apakah membayar fidyahnya bagi orang tua kita yang sepuh itu harus pada saat ini pada bulan Ramadan atau boleh setelah keluar dari bulan Ramadan? Maka jawabnya itu boleh kita membayar fidyahnya setelah beres bulan Ramadan. Tapi kalau misalkan kita punya uangnya, mau kita bayar fidyahnya pada bulan ini, ya itu tidak apa-apa. Tapi andaikan dengan alasan belum punya nih untuk bayar fidyahnya, boleh nggak nanti setelah beres bulan Ramadan, maka itu hukumnya boleh. Itu ada ya di dalam kitab Berhatul Wadiyah, ada itu Kakak keterangannya. Boleh Kakak ya. Teh, apakah boleh niat puasa? Ini banyak sekali yang bertanya ya, serius deh, ini dari tadi yang bertanya ganti-henti nih. Ini aduh teteh live gini ini benar-benar otak harus benar-benar konsentrasi ini. Oke, teh, apakah boleh niat puasa ketika kita sedang sholat? Boleh. Boleh. Ini bagi kalian semua yang mendengarkan, paham gak ini pertanyaannya nih? Teteh kasih contoh ya, takutnya gak paham nih yang bertanya, yang lainnya yang mendengarkan. Jadi gini, itu ada ya di dalam kitab Syarah Kasifatus Saja. Oke, Teteh ingat, itu ada di dalam kitab Syarah Kasifatus Saja. Misalkan kita sedang salat nih, kita sedang salat maghrib. Misalkan kita sedang salat maghrib. Ketika kita sedang sholat, kita ingat nih, besok kan kita mau puasa. Ketika kita sedang sholat maghrib, hati kita berkata, niat aku besok melakukan puasa pada bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Yang berkata kan itu hati, bukan lidah kita. Yang berkata itu hati. Apakah hati itu sudah termasuk niat? Maka jawabnya itu sudah termasuk niat. Dan apakah itu nanti niatnya syah sedangkan kita sedang melakukan ibadah yang lain, yang mana itu juga sama hukumnya fardu? Maka itu jawabnya boleh. Dan apakah itu hukumnya syah? Maka jawabnya itu adalah syah. Kenapa? Karena di dalam kitab Kasyifatus Saja kan dikatakan bahwa tempatnya niat wa mahalluhu, tempatnya niat al-qalbu, yaitu ada di dalam hati kita. Maka alasannya diperbolehkan gitu ya. Teh, untuk tahan beribadah kopi yang mana? Kakak Hadi, kalau misalkan Kakak Hadi membutuhkan pengobatan, nanti Kakak Hadi cekotnya 2 ya, Lanang Jagat sama Lanang Godek. Kalau Kakak Hadi hanya sebatas ingin meningkatkan kualitas ibadah, nanti Kakak Hadi cekotnya yang Lanang Godek ya, yang warna merah yang Lanang Godek. Kalau hanya sebatas ingin meningkatkan kualitas ibadah ya. Teh, aku ragu niat berpuasa, oke? Tapi muncul rasa itu setelah berbuka puasa. Apakah batal puasanya? Ragu. Oke, kita ulangi lagi biar kita konsentrasi. Teh, aku ragu niat berpuasa, tapi muncul rasa ragu itu setelah berbuka. Oke, berarti sesudah maghrib ya, Apakah batal gak puasanya? Syah gak puasanya? Oke, bagus pertanyaan ini. Ada gak yang pernah seperti itu? Kita udah berpuasa nih seharian, setelah itu kita buka makan. Ketika dipikir-pikir, ketika malam aku niat gak ya? Biasanya kan aku niat itu sesudah tarawih kan, bareng-bareng nih di masjid gitu ya. Tapi kan waktu malam aku ini gak tarawih, aku lupa. Aku niat gak ya? Ragu kan? Tetapi timbul rasa ragunya itu setelah berbuka puasa. Nah, jika rasa ragunya itu timbul setelah berbuka puasa, apakah batal puasanya? Apakah puasa yang tadi itu hukumnya syah? Maka jawabnya syah. Apakah puasanya batal? Itu tidak batal. Ya, itu tidak batal. Itu ada di dalam kitab I'anatul Talibin. Itu pada juz pertama ya. Juz pertama itu masih menerangkan tentang puasa. Nah, itu ada Kakak.
Kalau yang pengen tahu referensinya itu ada dalam kitab I'anah. Tetapi kecuali kalau begini Kak, kecuali kalau begini Kakak Snow, kecuali kalau begini. Misalkan kita itu ragu ragu niatnya misalkan dikarenakan waktu. Tadi itu aku niat itu misalkan ketika pagi hari misalkan Kakak seperti ini, ada rasa ragu seperti ini. Tadi itu aku niat itu sebelum adzan subuh apa sesudah subuh ya? Ini beda lagi kasus nih. Niatnya seperti ini. Ragunya seperti ini maksudnya. Tadi aku itu niat itu apakah masih masuk waktu imsak? Apakah sebelum adzan subuh atau sesudah adzan subuh ya? Abis tadi adzan subuhnya gak terlalu jelas tuh kedengarannya. Tidak jelas nih kedengarannya gitu adzan subuhnya gitu. Itu gimana ya? Nah, kalau itu kan beda ya kasusnya. Nah, kalau kalau ragu seperti itu hukumnya baru tidak syah. Itu baru hukumnya tidak syah. Oke? Beda kasus ya. Itu hukumnya baru tidak syah. Kenapa? Karena diterangkan di dalam kitab itu I'anah kalau hukum asal, ini alasannya. Karena hukum asal untuk setiap yang baru ya dikira-kirakan terjadi pada waktu yang masih dekat. Jadi dekatnya ingatnya itu dekat ke siang. Maka itu yang menjadikan alasan itu puasanya tidak syah, batal. Maka wajib orang tersebut wajib ngeker. Tahu ngeker? Ngeker itu artinya nahan seperti layaknya kita berpuasa, tetapi nanti wajib dikodok. Tetapi kita nggak boleh buka, kita nahan aja seperti yang berpuasa. Gitu. Nah, terus kalau ragu seperti ini, oke. Teteh masih ingat nih di dalam kitab itu masih ini karena kalau fikih itu kan luas ya, makanya kita harus ngaji itu kita harus paham. Kalau misalkan kita ragu seperti ini, ragu apakah waktu subuh itu ini misalkan gini, ragu akan waktu ini tetap ragu akan waktu. Nah, ini ketika aku waktu niat itu subuhnya udah muncul apa belum ya? Ini udah subuh apa belum ya? Nah, kalau itu baru syah gitu karena hukum asal fajar itu kan belum muncul seperti itu. Dan itu kalau misalkan kita ngaji khusus kitab I'anahnya kakak nanti dah kalau insya Allah kapan-kapan kita ngaji kita ngaji fikih itu sebetulnya banyak sekali kasusnya dan nanti bisa banyak juga perbedaan jawabannya gitu ya. Itu deh kalau udah ngaji gini tetehnya suka pengen lagi detail gitu ya. Indonesia pakai Imam Asy-Syafi'i. Iya Kak Adeva. Kalau kebanyakan itu mazhabnya Imam Asy-Syafi'i Kak kalau di Indonesia ini. Tapi apakah niat puasa batal karena jima? Enggak. Enggak lah, enggak membatalkan niat karena kita melakukan berhubungan puasa karena kita berhubungan suami istri, enggak lah Kak, enggak sampai batal. Jadi misalkan Kakak Neng itu sudah tarawih ya, biasanya kan di masjid suka niat bareng-bareng ya antara imam sama makmum, niat nih besok kita mau puasa. Lalu setelah itu Kakak Neng melakukan hubungan badan antara suami istri, itu niatnya jadi batal ya? Enggak lah. Enggak Kak, enggak batal. Tapi itu ada gak keterangannya? Ada. Itu ada di dalam kitab Hasyiah Qalyubi. Itu ada di dalam kitab Hasyiah Qalyubi, pertanyaan itu ada. Kalau sudah adzan subuh belum mandi wajib. Kalau belum adzan subuh tapi belum mandi wajib. Kalau misalkan kita lagi berpuasa Kakak visual. Nah, kalau karena ini mungkin ini pertanyaannya karena kita lagi puasa ya, karena kita lagi bulan Ramadan. Ini serius deh, ini banyak banget komen yang belum kebaca, serius deh. Pokoknya sabar deh ya, teteh baca komennya satu-satu. Yang keburu kebaca ya kebaca, kalau yang gak keburu kebaca ya udah deh, wis dengerin aja teteh ngaji ya. Habis teteh bingung kalau teteh bacanya gitu terus teteh nanti gak konsentrasi ya. Teteh bacanya satu-satu aja yang dari atas ya. Jadi ketika kita kakak visual sedang bulan Ramadan ini ya. Nih. Misalkan ketika malam kita melakukan ibadah nih dengan suami istri itu. Tapi ini belum sempat mandi besar. Tetapi keburu adzan subuh. Ada ya gak yang pernah seperti itu? Ya sekali lagi. Ketika malamnya kita melakukan hubungan suami istri. Belum mandi nih ceritanya. Tapi keburu adzan subuh gitu. Itu gimana? Puasanya syah gak? Syah. Nanti mandinya kapan? Ya udah adzan subuh baru mandi. Itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Bener iya. Puasanya syah. Syah kakak visual syah ya. Karena gini tuh lucu. Pernah gitu ibu-ibu yang ngaji ke saya. Teh, aku selama bulan puasa aku gak melakukan hubungan sama suami aku. Hah? Kata saya kenapa?
karena malas mandi gitu. Karena kan mandinya harus jam 3 subuh, mandinya harus jam setengah 4 subuh. Makanya aku nggak melakukan hubungan karena malas mandi. Ya elah. Teh boleh tidak menggabungkan puasa kodok dan sunnah? Boleh. Boleh Kak. Boleh tidak kita menggabungkan puasa kodok dan sunnah, itu hukumnya boleh Kakak. Contoh. Oke, contohnya begini. Kita itu perempuan, ini biasanya perempuan ya, punya kodo dikarenakan haid, dikarenakan menstruasi, misalkan punya kodo 7 hari. Nah beres nih ceritanya bulan Ramadan, kemudian sekarang pada bulan Syawal. Nah aku pengen puasa sunnah Syawal. Ini karena kalau orang yang nggak ngaji terkadang nggak paham nih ya. Aku pengen nih teh puasa sunnah Syawal selama 1 minggu ketika aku udah beres Idul Fitri. Tapi aku punya kodok. Gimana itu? Ya bayar kodok dulu. Apa puasa sunnah dulu? Bayar kodok dulu atuh. Dan kodok mah itu hukumnya wajib ya. Kan kodok itu hukumnya wajib. Sedangkan puasa sunnah yaitu hukumnya sunnah. Nah lalu lantas gimana? Nah begini nih, kalau orang yang punya ilmu, niatnya kodok ketika pada ketika Syawal itu niatnya kodok. Oke? Tetapi tetap orang tersebut akan mendapatkan pahala puasa sunnah Syawal. Makanya kalau teteh mah ya, kalau mengkodok puasa, teteh mah selalu pada hari-hari puasa sunnah. Misalkan mengkodonya pada hari Senin, mengkodonya pada hari Kemis. Kalau teteh mah seperti itu. Agar apa? Agar kodoknya jadi, agar puasa sunnahnya kita dapat pahala gitu. Itu bedanya orang yang punya ilmu sama yang gak punya ilmu. Jadi gimana kakak? Menggabungkan? Boleh ya, nanti dapat pahalanya double. Ya kak ya. Itu banyak keterangannya. Ada di dalam kitab I'anah tuh banyak keterangannya. Di dalam kitab keterangan fikih lain pun banyak keterangannya ya, referensinya. Ini yang disampaikan oleh Imam Nawawi dan bahkan banyak yang disampaikan oleh jumhurul ulama, banyak. Thank you kakak ya. Teh, bagaimana sikap kita menghadapi sakaratul maut? Kita tahu di depan kita ada orang yang sedang sakaratul maut. Sikap kita oke. Begini ya kak, kalau misalkan ada orang tua kita yang udah sepuh, kita lihat lagi sakaratul maut, kita sudah melihat tanda-tandanya bahwa ini sedang sakaratul maut, maka ini ada di dalam kitab apa coba? Minhajut Thalibin juga ada. Nah, bahwa di dalam kitab Minhajut Thalibin kita disunnahkan. Sebentar. Maaf keganggu. Oke. Apa tadi? Yang sakaratul maut ya. Oke, kita fokus lagi kembali yang sakaratul maut. Jadi di dalam kitab Minhajut Thalibin kita disunnahkan yang sakarat itu memposisikan tubuhnya itu miring, kemudian kita miringkan menghadap ke arah kiblat. Tetapi ini posisi lambung ya, posisi lambung yang sakaratut itu posisi lambungnya arah kanan. Jadi posisi lambung arah kanan itu ada ke dasar lantai, ya. Kebayang nggak sih? Kebayang nggak? Ini kan badan kita. Ini posisi lambung kanan. Ini posisi lambung kanan. Jadi seperti ini Jadi seperti ini kan arahnya seperti ini gitu. Kalau misalkan menyadar tuh seperti ini. Ini kan lambung kanannya tuh yang nempel ke lantai. Jadi posisinya bukan seperti ini miringnya, tetapi yang lambung kanan ini nempel ke lantai. Kemudian kita arahkan ke arah kiblat. Yaitu pun yang sakaratul mautnya bisa dengan posisi miring. Kalau bisa dengan posisi miring. Tapi kalau misalkan yang sakaratul mautnya itu tidak bisa dengan posisi miring, tetapi bisanya dengan posisi terlentang, ya terlentang aja, ya. Itu mah kalau bisa dengan posisi miring. Kalau nggak bisa posisi miring ya terlentang aja, itu yang sakaratul mautnya, ya. Dan posisi wajahnya dan telapak kakinya kalau bisa menghadap ke arah kiblat, gitu. Jadi yang sakaratul maut itu bagusnya kalau tidak bisa posisi miring, bagusnya posisi terlentang. Maka kita siapkan ada
Ada bantal misalkan 3, kalau bisa agak lebih tinggi misalkan bantalnya 4 gitu. Agar yang sakaratul maut itu wajahnya dan juga telapak kakinya itu menghadap ke arah kiblat. Kayak dada, wajah atau dada itu bagusnya menghadap ke arah kiblat. Jadi posisinya yang sakaratul maut itu kayak gini ya. Kalau kita lagi di rumah sakit kan itu suka kasurnya agak berdiri ya. Nah, itu udah tepat. Jadi terlentang begini, ini wajahnya, telapak kakinya menghadap ke sana, ke arah kiblat. Nah gitu kakak, itu kalau dalam posisi, bagusnya tuh seperti itu. Jadi biarkan nanti ketika meninggal, wafatnya, posisi jasadnya itu sedang menghadap ke arah kiblat, seperti itu. Kemudian dituntun sama keluarganya, sama anaknya, sama siapa yang ada di sampingnya dituntun. Terus gak henti-henti dikumandangkan oleh mulut kita, langsung dikumandangkan ke telinga yang sakaratul maut itu, terus mengucapkan syahadat. Atau misalkan paling pendek mengucapkan Allah, 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 terus saja gak henti. Gak perlu keras, pelan aja. Yang penting terdengar itu yang lagi yang terdengar oleh telinga, terdengar oleh telinga yang lagi sakaratul maut, Allah, Allah, Allah gitu ya. Atau syahadat yang sebelahnya lagi misalkan oleh 2 orang yang sebelah lagi misalkan mengucapkan syahadat, seperti itu. Nah makanya itu ya Allah, pentingnya kalau kita mempunyai keluarga ya yang benar-benar akan paham agama. Itu ya ketika kita sakaratul maut, Masya Allah, itu cobaan yang paling besar seumur hidup kita itu adalah ketika sakaratul maut. Kenapa? Karena ketika sakaratul maut itu seluruh setan itu datang menghampiri orang yang sakaratul maut tersebut. Terus ini gak ada lagi momen, gak ada lagi waktu, ini kata si setan, kata si iblis, ini gak ada momen, gak ada lagi waktu untuk agar orang ini terjerumus ke dalam nerakanya Allah. Itu adalah na'udzubillah ujian yang paling besar ketika kita hidup, yaitu ketika kita sakaratul maut. Dan itu perlu bimbingan, ya itu perlu bimbingan dari orang-orang yang mencintai orang yang sakaratul maut itu. Ya makanya kita perlu punya anak yang soleh-solehah itu seperti itu. Ya. Kemudian disunnahkan juga, itu ada di dalam kitab Fathul Alam, keluarganya siapa aja untuk membacakan surat Yasin dan juga surat Ar-Ra'du, khusus untuk yang sedang sakaratul maut tersebut. Membacakan surat Yasin agar nanti wafatnya, orang yang sakaratul maut itu wafatnya membawa keimanan dan juga keislaman. Dan itu adalah yang paling penting, itu adalah ketika kita wafat membawa iman, membawa keislaman. Apalagi nggak akan ada yang dibawa, cuman itu iman dan Islam. Maka dibantu dengan membaca surat Yasin seperti itu. Nah, kalau di dalam kitab Fathul Alam membaca surat Yasinnya itu keras. Bukan berarti keras gimana, maksudnya terdengar suaranya, ya. Yang membaca Yasin itu kalau ajengan itu punya anak santrinya, suruh anak santrinya baca Yasin. Kalau misalkan kita ada keluarga, suruh keluarganya baca Yasin. Kalau misalkan ada tetangga yang mau dengan ikhlas, suruh tetangganya membaca surat Yasin. Nah, dan sebagian membaca surat Ar-Ra'du. Kalau surat Ar-Ra'du itu bertujuan agar ketika melepaskan nyawanya itu mudah. Itu tujuannya. Kalau misalkan kita melihat ada yang sakaratul maut itu, ini kelihatannya udah benar udah benar dekat gitu ke apa tuh? Masya Allah, Allah mengambil nyawanya, maka disunnahkan membaca surat Ar-Ra'du. Tetapi di dalam kitab Fathul Alam, kalau membaca surat Yasin terdengar suara keras, ya terdengarlah. Kalau membaca surat Ar-Ra'du pelan-pelan, tidak perlu keras-keras. Oke, itu adab tata keramanya. Kalau Ar-Ra'du pelan-pelan, kalau baca surat Yasin keras atau terdengar suaranya. Apa ya? Ya paling itu deh kak. Yang kalau teteh pernah baca di dalam kitab Fathul Alam dan juga Minhajut Thalibin, kata kakak ya. Oke. Berarti nyeduhnya biasa aja teh, nggak didiamin 30 menit dulu. Enggak kakak Komeng, itu 30 menit terlalu lama banget. Enggak kak. Kakak itu yang mah aja itu bukan 30 menit kak, cuman 40 detik. Itu bagi yang punya sakit mah kak. Proses blooming, proses ekstraksi itu kakak Komeng cuman 40 detik, bukan 30 menit. Itu enggak, bukan seperti itu kakak. Besi aja kak Komeng ya. Oke. Teh kalau memberi minum sakarat boleh nggak? Teh kalau memberi minum yang sakaratul maut boleh nggak? Boleh. Boleh. Mungkin kita berpikir bahwa yang sakaratul maut itu kan dia itu sedang konsentrasi akan, maksudnya itu sedang sakarat lah gitu ya.
Apakah boleh kita memberikan minum? Boleh, bahkan itu hukumnya sunnah. Bahkan kalau misalkan yang sakaratul maut itu terlihat indikasinya, terlihat sangat membutuhkan air, bahkan itu hukumnya bisa wajib. Itu aja di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin keterangan itu tuh. Ya, boleh. Sunnah bahkan hukumnya. Karena Masya Allah, tahu tidak? Karena aduh hujan, suamiku keluar kayaknya akan kehujanan deh, kasihan. Hujannya besar. Jadi ketika kita sakaratul maut, kita itu nanti akan mendapati keadaan yang begitu sangat dingin sekali. Saking dinginnya perasaan kita bahwa kita itu seperti jarum yang sangat begitu kecil, saking dinginnya. Dan ketika sakaratul maut kita juga akan merasakan panas yang begitu luar biasa. Tetapi kalau kita lihat yang sakarat ya seperti yang biasa-biasa aja. Tetapi itulah nanti yang akan dirasakan. Tapi kan ini teteh sakaratnya maaf naudzubillah, misalkan tertabrak kereta, tertabrak mobil, itu kan langsung meninggal. Dia akan mengalami hal itu sama, dia juga akan mengalami hal itu. Meskipun ya kalau kita lihat kacamata dohir ya seperti itu. Ya. Kemudian nanti juga kita akan mengalami haus yang begitu luar biasa ketika kita sakaratul maut. Saking hausnya perasaan nafsu kita, kalau kita di depan kita itu ada lautan yang gimana sebesarnya itu air lautan, menurut nafsunya itu air lautan itu akan habis saking hausnya. Masya Allah. Nah udah di sana udah datang, kita akan mendekati akan wafatnya kita, meninggalnya kita, diambil rohnya kita oleh Allah. Dan di sana juga setan iblis langsung datang sama kita, berbondong-bondong agar kita, naudzubillah, agar kita wafat nanti tidak membawa ketauhidan kita kepada Allah. Ya, begitu kakak. Aduh ini tarikh adzan di saya 15 menit lagi, tidak terasa ya. Gimana kak cara nyadarin suami yang selalu suka chat cewek? Aduh, ini harus ngobrol panjang nih kakak Anissa. Harus ngobrol panjang ya kakak Anissa ya. Teh dulu teteh nikah umur berapa kok sudah punya anak 4, masih seger buger dan manis, bunis, cakep. Dulu teteh menikah tahun 2004. Dulu teteh menikah kakak Evelyn itu tahun 2004 ketika umur 20 mau menuju ke 21 tahun ya. Ketika mau menuju ke 21 tahun kalau enggak ya, udah 21 tahun karena teteh nikah Agustus ya, kelahiran Februari. Iya. Dulu teteh menikah tahun 2004 ketika umur 21 tahun. Berarti umur teteh sekarang kurang lebih 41 tahun umur teteh sekarang kakak Evelyn. Anak teteh yang paling besar itu laki-laki, umurnya sekarang 19 tahun. Yang kedua 16 tahun, yang ketiga 15 tahun, dan yang keempat 8 tahun. Alhamdulillah dapat 2 jodoh Kak Evelyn. 2 laki-laki, 2 perempuan. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Baron. Kak saya pisahan lama dan udah saya urus, tapi sang istri mempersulit dan yang minta cerai istri, gimana ya? Masya Allah, ini ya rumah tangga ya. Tapi ini teteh kayaknya live-nya gak lama lagi ya. Mati. Aduh ini kakak tadi siapa? Kakak aktor. Kasihan banget ini kakak aktor. Kayaknya pengen ngobrol ini sama teteh. Kakak aktor, ini teteh kayaknya gak bisa jawab loh. Ini karena teteh otomatis akan berhenti live-nya dengan sendirinya nih, perangkat dari handphonenya. Ya, kakak aktor. Oke, udah nih. Kayaknya teteh harus sudah pamit undur diri ini, serius gak bisa ngelanjutin. Insya Allah deh kakak aktor ya. Insya Allah mudah-mudahan besok teteh live lagi sekitar jam 4:30 sore kakak aktor ya. Ini bagi kalian juga semuanya yang nanti malam insya Allah ya sekitar jam 9:30 atau jam 9 lah nanti teteh live yang ada keranjang kuning.
kopi lanang jaget sama kopi lanang godek yang akan menyertai kalian. Dan juga insya Allah keranjang kuning itu biasanya teteh juga ada setiap jam setengah 6 pagi. Jadi kalau keranjang kuningnya setiap jam setengah 6 pagi sama setiap jam 9.